Selamat pagi teman-teman penghobi anggur. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, lagi-lagi saya mau ngupdate perkembangan akademik saya yang kemarin daunnya ini kuning semua. Setelah bertanya ke sana ke sini, bertanya ke sana kemari, rata-rata jawaban yang saya dapatkan itu adalah kekurangan unsur hara. Kemarin di sini daunnya kuning semua. Daunnya kuning kemerah-merahan. Dan rata-rata dari mereka bilang kekurangan unsur kalium dan fosfor. Ada juga sebagian yang mengatakan kekurangan magnesium. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, selama ini tanaman ini saya pupuk dengan NPK, dan sekali waktu itu saya tambahkan MgSO4 dan boron. Jadi kalau dibilang kekurangan nutrisi, kekurangan unsur hara, rasanya sangat gimana ya? Sangat tidak masuk akal. Karena apa? Karena yang saya berikan ya walaupun dosisnya hanya sedikit. Karena kalau untuk magnesium dan boron, untuk magnesium itu saya tambahkan setengah sendok makan dan boron itu 1/4 sendok makan. Tapi dalam 1 bulan itu paling enggak 2 minggu sekali itu saya kasih. Dan artinya seharusnya media tanam yang ada ini seharusnya tidak kekurangan unsur magnesium dan boron. Kecuali jika ada gangguan penyerapan unsur oleh akar ya. Jadi unsurnya tersedia tapi tidak mampu diserap oleh akar. Banyak penyebabnya. Salah satu diantaranya adalah pH drop, pH tanah yang drop. Dan kebetulan saya nggak punya pH meter, baru order sih. Seminggu yang lalu di media tanam ini saya aplikasikan asam humat yang berfungsi sebagai pembenah tanah. Dan saya rasa dalam waktu seminggu ini belum ada perubahan yang signifikan terhadap tanaman ini, tanaman akademik ini. Walaupun tunas-tunas yang di ujung, tunas tersier yang di ujung ini, itu tumbuhnya ya sudah lumayan sih. Ada kelihatan perkembangan di batang-batang tersiernya ini. Dan ini pucuk-pucuknya udah saya pangkas, udah saya potes. Dan seharusnya dia akan pengaruh ke ranting-ranting, akan pengaruh ke cabang-cabang yang di sebelah bawah. Tapi itu tadi belum ada kelihatan perubahan yang signifikan. Ada sih nampak perubahan itu, tumbuh tunas-tunas air tapi kurus, enggak vigor, tuh kurus sekali. Saya kepikiran untuk memangkas ulang, membentuk tajuk ulang seluruh tanaman ini. Jadi sekundernya mau saya bentuk ulang karena ada 2 tanaman yang sama-sama stuck. Yang ini varian transfigurasi. Mungkin karena overwatering waktu itu, saya coba pakai infus abal-abal pakai ini dengan tetes. Saya coba 3 hari berturut-turut menggunakan campuran air sumur dengan air jakaba, tapi hasilnya malah gosong semua. Nah, hasilnya daun-daunnya gosong. Saya tidak tahu apakah ini overwatering atau karena pupuk jakabanya. Ini juga kasusnya setelah saya tinggal seminggu kemarin. Terus terang saya juga bingung harus gimana untuk mengatasi 2 jenis tanaman yang ini, yang transfigurasi dengan yang akademik ini.
2 minggu berlalu saya coba beri treatment, walaupun tidak secara signifikan. Saya hanya tambahkan asam humat dan pupuknya. Tapi memang belum ada perkembangan yang mencolok, belum ada perkembangan yang cukup menggembirakan. Saya berpikir jika seandainya nanti di sini muncul tunas baru, saya berpikir untuk mengganti sekundernya ini. Tapi saya tunggu-tunggu juga nggak ada muncul tunas baru. Kalau di batang primernya ini ada tanda-tanda pertumbuhan sih. Memang ada tanda-tanda pertumbuhan, dimana batang primernya ini dia cukup aktif membelah. Tapi tidak demikian dengan daun-daun yang ada. Nah, satu hal lagi yang menjadi pertanyaan itu, ketika muncul tunas begini, ini awalnya dia kelihatan vigor sekali. Tapi ketika 5 atau 6 daun kemudian, seolah-olah itu dia kehabisan tenaga gitu. Terus layu gitu. Ini contohnya. Di awal-awal dia besar, vigor, keluar bawa bunga, di ujungnya layu, kurus. Jadi seolah-olah memang dia kehabisan tenaga untuk pertumbuhannya. Nah, sekarang hari Sabtu saya akan coba ini. Saya akan mau nekat-nekatan. Ini pupuknya akan saya beri 2 kali dosis. Kalau memang nanti mati, tidak ada perubahan. Kalau memang nanti ada perubahan, syukur alhamdulillah. Dan kalaupun nanti tidak ada perubahan, saya berniat mengganti bibitnya. Karena saya curiga bibitnya juga kurang gimana ya. Karena kalau di tanaman kelapa sawit, mungkin sebagai perbandingan, kelapa sawit itu kalau bibitnya jelek, ya hasilnya jelek. Nggak tahu ya kalau anggur ya. Mungkin bisa juga begitu. Kalau bibitnya jelek, mungkin hasilnya juga akan jelek. Nah, saya dua pohon ini akan saya beri pupuk 2 kali dosis. Saya akan terima apa resikonya. Per dosis pupuk mungkin, monggo. Itu sebagai langkah terakhir. Saya coba untuk melihat ada perubahan atau tidak. Karena seolah-olah tanaman ini tarikan pertamanya itu kenceng, cus, vigor dia. Kemudian setelah masuk gigi 2, gigi 3 itu langsung letoy gitu, langsung kurus. Nah, kalau memang betul kata teman-teman di forum yang mengatakan tanaman ini kekurangan unsur kalium dan unsur fosfor, saya akan coba genjot itu. Saya akan coba berikan 2 kali dosis, berarti 2 sendok makan. Mudah-mudahan berefek. Dan setelah aplikasi asam humat, saya berharap juga pH-nya bisa menjadi netral. Dan satu lagi, di batang ini tidak saya temukan adanya kutu perisai. Tidak saya temukan adanya hama pengganggu di batangnya. Jadi sementara ini asumsi saya adalah pohon ini kekurangan nutrisi. Makanya saya akan coba dorong dengan 2 kali dosis hari ini. Kita lihat seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan gimana hasilnya. Saya akan gunakan separuh kocor dan separuh tabur supaya ada percepatan tapi tidak terlalu over. Kalau dikocor semua mungkin dia akan jadi over. Makanya saya akan bikin separuh kocor dan separuh tabur. Kemudian tujuan saya mengupload video di channel saya ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan feedback, untuk mendapatkan masukan, kritikan dan saran. Karena saya pengen bisa menanam dan membuahkan anggur dengan baik. Jadi bukan bermaksud untuk apalah namanya. Yang jelas saya mengupload video ini untuk mendapatkan feedback, masukan yang bisa saya terapkan di tanaman saya. Oke teman-teman,
Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.